Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyi dari buku Ende HKBP nomor 774 ayat 4. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, renungan harian Selasa 22 September 2020 dari Kitab Daniel pasal 9 ayat 3 mengatakan, "Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon, sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu." Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Dungi manai lima au tutuhan debata laho marsobahot tangiang dohot parhurajayon mardongan parpuasaon marpakeat takki dohot sirabun." Demikian firman Tuhan. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai bila terjadi kebencian. Jadikanlah aku pembawa cinta kasih bila terjadi penghinaan. Jadikanlah aku pembawa pengampunan bila terjadi perselisihan. Jadikanlah aku pembawa kerukunan bila terjadi kebimbangan. Jadikanlah aku pembawa kepastian bila terjadi kesesatan. Jadikanlah aku pembawa kebenaran bila terjadi kecemasan. Jadikanlah aku pembawa harapan bila terjadi kesedihan. Jadikanlah aku sumber kegembiraan bila terjadi kegelapan. Jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi aku menerima, dengan mengampuni aku diampuni, dengan mati suci aku bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Amin. Demikian isi doa Santo Fransiskus dari Asisi. Doa syafaat dapat didefinisikan sebagai doa khusus, penuh keyakinan dan tekun, yang dengannya seseorang memohon dengan amat sangat kepada Tuhan demi seseorang, demi sekelompok orang lain, atau suatu tempat yang benar-benar membutuhkan campur tangan Tuhan. Doa Daniel
dalam Daniel pasal 9 ini merupakan doa syafaat. Karena Daniel sungguh-sungguh mendoakan pemulihan Yerusalem dan seluruh umat Israel. Sepanjang pelayanannya di bumi, Yesus berdoa bagi orang yang terhilang karena Dia datang untuk mencari dan menyelamatkan mereka. Lukas 19 ayat 10. Dengan hati hancur ia menangisi kota Yerusalem. Lukas 19 ayat 41. Ia berdoa bagi murid-muridnya, baik secara pribadi maupun sebagai kelompok. Ia bahkan berdoa untuk musuh-musuhnya ketika tergantung di kayu salib. Lukas 23 ayat 34. Yohanes menyebut Yesus pengantara kepada Bapa. 1 Yohanes 2 ayat 1. Syafaat Yesus Kristus adalah penting bagi keselamatan kita. Tanpa kasih karunia, tanpa kemurahan dan pertolongannya yang disalurkan kepada kita melalui doa syafaatnya, kita akan meninggalkan Allah dan sekali lagi diperbudak oleh dosa. Roh Kudus juga terlibat dalam doa syafaat. Paulus mengatakan, kita tidak tahu bagaimana sebenarnya berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roma pasal 8 ayat 26. Roh Kudus melalui roh orang percaya menaikkan syafaat sesuai dengan kehendak Allah. Roma 8 ayat 27. Jadi, Kristus berdoa syafaat bagi orang percaya di sorga. Dan roh berdoa syafaat di dalam diri orang percaya di bumi. Tujuan doa syafaat memohon kepada Tuhan untuk mengalihkan hukumannya. Misalnya Kejadian 18 ayat 23 sampai 32. Memulihkan umatnya, Nehemia 1 dan Daniel 9 renungan kita ini. Melepaskan orang-orang tertentu dari bahaya, Kisah Para Rasul 12. Dan memberkati umatnya, Bilangan 6. Para pemohon doa syafaat juga berdoa agar kuasa roh turun. Kisah Para Rasul 8 ayat 15 sampai 17. Meminta kesembuhan seseorang. 1 Raja-Raja 17 ayat 20-21. Pengampunan dosa. Esra 9 ayat 5 dan yang berikut. Agar orang yang berwenang diberi kemampuan untuk memerintah dengan baik. 1 Tawarik pasal 29. Untuk pertumbuhan umat Kristen. Filipi 1 ayat 9 sampai 11. Untuk gembala yang efektif. 2 Timotius 1 ayat 3 sampai 7. Untuk pekerjaan misi yang efektif. Matius 9 ayat 38. Untuk keselamatan orang lain. Roma 10 ayat 1. Dan agar semua umat memuji Allah. Mazmur 67 ayat 4 sampai ayat 6. Segala sesuatu yang dinyatakan Alkitab sebagai kehendak Allah yang sempurna bagi umatnya dapat menjadi fokus doa syafaat. Saudara-saudara, ayat harian ini dari kitab Daniel menjelaskan kepada kita bahwa Allah adalah Allah yang maha besar, tetapi juga menakutkan dan mengerikan.
Allah yang telah berbicara di seluruh Alkitab bahwa Allah itu menakutkan dan mengerikan. Dia Allah yang adil, tetapi juga Allah yang kasih. Keadilan dan kasih-Nya tidak terpisahkan. Seberapa seringkah Anda berdoa syafaat? Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, ajarkanlah kepada kami kasih dan keadilan-Mu. Janganlah tinggalkan kami. Bukalah mata kami untuk mengarahkan muka kami kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon bahwa Tuhan mendengar doa syafaat kami. Kuatkanlah kami melalui firman-Mu dan jagalah kami dari setiap kesesatan, agar kami mengenal bahwa Engkau adalah kehidupan kami, baik hidup atau mati, karena Tuhan Yesus Kristus anak-Mu. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP nomor 774 ayat 4. Ku rasakan kasih-Mu telah membimbing hatiku. Janganlah biarkan aku meninggalkan-Mu, Tuhanku. Aku selalu ikut Dikau sepanjang jalan hidupku, sepanjang jalan hidupku, sepanjang jalan hidupku, sepanjang jalan hidupku. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.